Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Beberapa minggu lalu saya sempat membahas MTDL dan bandingkan dengan ERAA. Waktu itu saya sempat terkesan dengan pertumbuhan MTDL ya, dan jujur saya tertarik untuk membeli sahamnya. Akan tetapi, kemudian saya pelajari lebih dalam tentang perusahaan ini, ada beberapa hal yang bikin saya agak was-was dan patut jadi pertimbangan untuk berhati-hati. Oke, hal-hal yang buat saya was-was setelah saya mempelajari lagi perusahaannya adalah satu, pertumbuhan labanya sepertinya dibiayai dengan hutang. Dengan operasional perusahaan gali lubang tutup lubang ya. Oke, perusahaan tidak punya cukup cash untuk menutupi hutang jangka pendeknya yang kemungkinan berpengaruh ke likuiditas operasional MTDL. Hal ini sempat saya amati di kasus Sril, di mana situasi ini berakibat macetnya operasi perusahaan. Sril adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang sempat saya analisa di awal-awal berdirinya channel ini ya. Pada waktu itu saya sempat analisa lebih dalam dan tahu kondisi kas Sril itu tipis. Tapi saya waktu itu tidak sebegitu sadar seberapa berbahayanya kondisi perusahaan seperti itu pada waktu itu. Oke, dengan pertimbangan di atas, saya sedikit menurunkan ekspektasi saya terhadap MTDL. Oke, sebegitu singkat ya pembahasan singkat yang saya temukan dari hasil menggali-gali tentang MTDL. Oke, kenapa saya bisa sampai kesimpulan seperti tadi? Ikuti terus analisa saya sampai akhir video. Oh ya, channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa untuk klik untuk subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, seperti biasa ya, disclaimer, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di kolom komentar apa yang saya kemukakan channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu. Oke, demikian disclaimer-nya. Sekarang kita lanjut saja langsung ke EPS perusahaan. Bagi yang berminat untuk tahu mengenai profil perusahaan, bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Link kedua video itu bisa dilihat di deskripsi ya. Untuk mengupas perusahaan, kondisi kesehatan perusahaan, di sini saya plot 4 lapis informasi. Informasi tersebut adalah yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Di sini saya plot laba per saham kedua perusahaan, MTDL yang di atas dan ERAA yang di bawah. Dari data yang saya punya, keduanya tidak pernah merugi. Sejak saya kumpulkan data ini dari tahun 2008. Oke, kemudian lapis kedua adalah total hutang dari kedua perusahaan. Secara cepat kita lihat laba MTDL sepertinya berbanding lurus dengan jumlah total hutang perusahaannya. Baiklah, kemudian lapisan ketiga adalah jumlah hutang jangka pendek dari kedua perusahaan. Hutang jangka pendek adalah hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Di sini kita lihat jumlah hutang jangka pendek kedua perusahaan mendekati total hutang. Itu artinya sebagian besar hutang kedua perusahaan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dari data ini saya merasa operasional perusahaan seperti gali lubang tutup lubang, di mana peningkatan laba perusahaan sepertinya dibiayai dengan hutang. Hal ini saya bisa amati mirip seperti kasus Sril, di mana akhirnya menjurus perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Video lama yang sempat membahas Sril saya cantumkan di bagian deskripsi. Saya harap saya salah ya untuk kasus MTDL di sini. Hal lain yang membuat saya was-was adalah kondisi cash perusahaan. Kondisi cash perusahaan. Di sini saya tambahkan kondisi cash atau kas kedua perusahaan sebagai lapisan informasi keempat dengan blok warna hijau ya, diagram batang warna hijau. Kita lihat kondisi kas perusahaan MTDL selalu di bawah hutang jangka pendeknya. Kondisi seperti ini saya rasa bakal memaksa MTDL untuk selalu mencari pendanaan dari luar untuk menutup hutang sebelumnya. Dari penilaian saya, data ini menempatkan risiko likuiditas MTDL yang lumayan tinggi. Berita bagusnya dari laporan keuangan kuartal keempat 2021, sebagian besar hutang jangka pendek dari MTDL adalah hutang usaha.
Kalau saya bisa mengerti, hutang ini seperti pembelian bahan-bahan atau peralatan dari supplier, akan tetapi belum dibayar. Pembelian peralatan tersebut akan dibayar setelah MTDL mendapat bayaran dari pelanggannya. Dari laporan keuangannya juga, MTDL melaporkan di kuartal keempat tahun 2021, perusahaan tidak memiliki pinjaman kas dari pihak bank atau pihak lain untuk kelanjutan usaha. Kemudian ada hal lain lagi yang baru saya sadari dari ERAA ya. Laporan keuangan ERAA mencatat posisi kas negatif di beberapa periode selama 10 tahun terakhir ini, yaitu di tahun 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, dan 2019. Hal ini cukup membingungkan untuk saya, selain karena ini baru pertama kali saya melihat hal ini, juga karena saya rasa lumayan gak masuk akal gitu ya. Walaupun kasnya berasal dari hutang, sepertinya posisi kas akan selalu tercatat positif di laporan arus kas. Tapi di sini catatnya negatif. Oke, selanjutnya apa yang terjadi dengan harga saham MTDL dan ERAA? Kita lanjut ya ke harga wajarnya ya. Ada update dari sejak video saya sebelumnya tentang kedua perusahaan ini. Oke, seperti biasa untuk membahas harga wajar, saya tumpuk beberapa lapis informasi di sini ya. Pertama, harga saham, seperti biasa. Yang kedua, harga saham di PE ratio 10 atau Price to Earning Ratio 10. Yang berikutnya adalah harga di PE ratio 15. Dan yang warna merah ini adalah harga di PE ratio 20. Sejak video saya tentang MTDL dan ERAA yang terakhir, harga MTDL sudah naik sedikit. Saya sempat beli, setelah analisa saya yang sebelumnya, saya sempat beli satu lot MTDL di harga Rp685. Tujuannya supaya masuk radar saya. Melihat analisa terbaru saya dan laporan keuangan yang terakhir, harga wajar versi saya naik sedikit ke angka Rp672 dari sebelumnya Rp573 per lembar saham. Per tanggal 14 April 2022, saat video ini disiapkan, MTDL ada di angka Rp745 per lembar sahamnya. Oke, sedangkan untuk RAA atau Era Jaya, harga wajar versi saya naik sedikit ke angka Rp640 dari sebelumnya di Rp600. Per tanggal 14 April 2022, pada saat video ini disiapkan, RAA ada di angka Rp540 per lembar saham. Baiklah, sekarang kesimpulan ya. Hal yang saya bisa simpulkan dari hasil pengumpulan data saya kali ini dan pembahasannya adalah 1. Untuk MTDL, pertumbuhan labanya sepertinya dibiayai dengan hutang, dengan operasi perusahaannya yang gali lubang, tutup lubang melalui hutang. Yang kedua, perusahaan tidak punya cukup cash untuk menutupi hutang jangka pendeknya yang kemungkinan berpengaruh ke likuiditas operasi MTDL. Hal yang mirip seperti ini ya. Saya sempat amati di kasus real di mana situasi ini berakibat macetnya operasi perusahaan. Hal ini mengakibatkan saya sedikit menurunkan ekspektasi saya terhadap MTDL. Di video sebelumnya saya perbandingkan, saya lumayan bersemangat sebelum tahu kondisi kas dan hutangnya. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jika menurut Anda konten ini informatif atau menarik, mohon pertimbangkan untuk mendukung dengan mengklik tombol subscribe dan like. Masukan Anda sekalian sangat saya hargai untuk meningkatkan mutu channel dan silakan tulis masukan di kolom komentarnya. Oke, channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih sudah nonton. Bye!